Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Gayo ke-24. Salawat beserta salam mari bersama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, inspirasi menjadikan Gayo sebagai kabupaten sudah ada semenjak tahun 1946 atau setahun setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Masa itu Aceh Tengah, Tanoh Alas dan Gayo berada dalam satu keluhakan atau satu kabupaten. Namanya adalah Keluhakan Aceh Tengah. Dengan keluhakan pertama Raja Abdul Wahab, pemilihan keluhakan dilakukan dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Tanoh Alas dan Gayo. Hasilnya menyepakati ibu kota dilakukan secara bergilir 6 bulan sekali antara Aceh Tengah, Tanoh Alas dan Gayo. Kenyataannya kesepakatan tersebut tidak pernah dilakukan. Perjuangan selanjutnya dilakukan pada tahun 1965 melalui surat keputusan nomor 3 tahun 1965 Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong DPR GR yang ditandatangani ketuanya Raja Abdul Wahab, yang isinya menyetujui terbentuknya Kabupaten Aceh Tenggara dan ibu kotanya Belang Jerit atau Gayo atau Aceh. Kegigihan para pejuang Tanoh Alas dan Gayo mewujudkan kabupaten otonom tidak pernah padam, sehingga pada tahun 1974 melalui surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 1974 terbentuklah Kabupaten Aceh Tenggara dengan ibu kotanya Kutacani. Bupati pertamanya adalah Kolonel Syahadat. Dipilihnya Kutacani sebagai ibu kota kabupaten mengingat daerah tersebut sangat layak ditinjau dari sudut wilayah, sumber daya manusia dan faktor transportasi jika dibandingkan dengan Gayo. Lagi-lagi Gayo gagal menjadi ibu kota kabupaten. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, untuk mewujudkan cita-cita seluruh masyarakat Gayo yang sudah lama diperjuangkan itu, berkumpullah sejumlah tokoh masyarakat yang dimotori oleh dua mantan sekda Aceh Tenggara asal Gayo, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Husin dan Bapak Abdullah Wirasalihin dan kawan-kawan. Mereka mengadakan rapat panitia persiapan peningkatan status wilayah pembantu Bupati Gayo Belang Kejeren Aceh Tenggara yang digelar di kantor pimpinan daerah Al-Jamiatul Wasliyah Gayo pada tanggal 28 November 1997. Rapat dilanjutkan tanggal 24 Desember 1997 pukul 10.35 waktu Indonesia Barat. Hasil dari rapat tersebut disepakati dan menetapkan secara de facto panitia peningkatan status wilayah pembantu Bupati Gayo dengan menyusun personil dari beberapa tokoh masyarakat. Dalam perjalanan perjuangan, pada tanggal 26 Januari 1998, Bupati Aceh Tenggara, Bapak Dr. Andes Haji Sahbudin Bekri, mengeluarkan surat keputusan Bupati Aceh Tenggara nomor 5 tahun 1998 tentang pengukuhan panitia persiapan peningkatan status wilayah kerja pembantu Bupati Gayo. Setelah mendapat surat pengukuhan oleh Bupati Aceh Tenggara, panitia pemekaran terus melengkapi personil dengan mengeluarkan surat mandat penunjukan personil kepanitiaan di berbagai daerah di Indonesia. Surat mandat tersebut dikeluarkan dengan nomor 3 PPPS PBGL AT-2-1968 tanggal 7 Februari 1998. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, dengan persetujuan Bupati Aceh Tenggara, panitia meminta Dr. Andes Sahbudin Bekri menyurati dan ikut memperjuangkan gagasan tersebut ke Gubernur
dan DPRD Provinsi Aceh. Perjuangan tersebut berhasil dilakukan. Seterusnya para petinggi provinsi menyurati para menteri terkait, para pimpinan partai politik, serta pimpinan DPR RI di Jakarta. Proses di Jakarta sedikit mengalami hambatan mengingat situasi negara yang belum stabil. Para pejuang tidak mengenal lelah. Panitia pemekaran, pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan masyarakat daya luas yang berdomisili di Jakarta melakukan berbagai manuver. Pada tahun 2000, sejumlah delegasi dikirim ke Jakarta untuk mempertanyakan dan menemui Menteri Dalam Negeri, pimpinan DPR RI, dan pimpinan partai politik untuk memohon bantuan. Akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2001, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah menyetujui dan mengesahkan 4 calon kabupaten dari Provinsi Aceh yang lolos administrasi, sementara Gayo Luas harus dikaji ulang kembali. Dengan situasi seperti ini, daerah darah para pejuang kembali membara dan mencari solusi perjuangan lain. Utusan masyarakat kembali diberangkatkan ke Jakarta menemui Wakil Presiden RI, Haji Hamzahas, dengan tujuan meminta kembali bantuannya untuk tangan dinginnya menjembatani kegamangan yang dialami. Dengan jalan dan perjuangan tersebut, di samping lobi dan usaha lain yang dilakukan para pejuang, akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2001, pemerintah mengusulkan rancangan undang-undang ke DPR RI untuk mendapat pengesahan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, akhirnya dalam sidang paripurna DPR RI tanggal 11 Maret 2002, seluruh fraksi di DPR RI menyetujui Gayo Luas menjadi kabupaten yang definitif bersama dengan 21 kabupaten kota lainnya. Langkah berikutnya adalah menentukan siapa yang akan menjadi pelaksana tugas Bupati Gayo Luas. Hasil musyawarah para tokoh diusulkan 5 orang putra terbaik Gayo Luas sebagai pelaksana tugas kepada Bupati Aceh Tenggara untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Nama-nama tersebut adalah sebagai berikut. 1. Bapak Dr. Andes Ramli SNM. 2. Bapak Dr. Andes Samsul Bahri. 3. Bapak Dr. Andes Haji Harun Al-Rashid. 4. Bapak Dr. Andes Insinyur Muhammad Ali Kasim FM. Dan yang kelima Bapak Dr. Andes Abdul Ghafar. Hasilnya pada tanggal 2 Juli 2002 Gayo Luas beserta 21 kabupaten kota lainnya diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Hadi Sabarno di Jakarta. Pada tanggal 6 Agustus 2002, Gubernur Aceh Insinyur Abdullah Putih melantik Insinyur Muhammad Ali Kasim MM menjadi penjabat sementara Bupati Gayo Luas bertempat di Gelanggang Olahraga Aceh Tenggara. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, dalam memimpin negeri Seribu Bukit, tercatat beberapa yang sudah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gayo Luas. Berikut nama-nama Bupati, Wakil Bupati, dan penjabat Bupati Gayo Luas dari masa ke masa. Insinyur Haji Muhammad Ali Kasim sebagai Bupati tahun 2002 sampai dengan 2006. Dr. Haji Aspino Abu Samah Menkes sebagai Bupati tahun 2006 sampai dengan 2007. Haji Ibnu Hasim Esos MM sebagai Bupati dan Letnan Infantri Firdaus Karim sebagai Wakil Bupati tahun jabatan 6 Maret 2007 sampai dengan 5 Maret tahun 2012. Dr. Andes Cipta Hunai MSI sebagai PJ Bupati tahun jabatan 6 Maret 2012 sampai dengan 24 September 2012. Kemudian kembali Bapak Haji Ibnu Hasim sebagai Bupati dan Bapak Dr. Haji Adam SDMAB sebagai Wakil Bupati tahun jabatan 25 September 2012 sampai dengan 24 September 2017. Selanjutnya Haji Muhammad Amru SPDI MSP sebagai Bupati dan Haji Syed Sani SPD sebagai Wakil Bupati tahun jabatan 3 Oktober 2017 sampai dengan 2 Oktober 2022. Insinyur Haji Rashidin Porang sebagai PJ Bupati tahun jabatan 11 Oktober 2022 sampai dengan 23 Maret 2023. Dr. Andes Haji Al-Hudri MM sebagai PJ Bupati
tahun jabatan 24 Maret 2023 sampai dengan 17 Juli 2024. Haji Jatah SDMN sebagai PJ Bupati tahun jabatan 18 Juli 2024 sampai dengan 16 Februari 2025. Dan Bapak Suhaidi SPD MSD sebagai Bupati dan Bapak Haji Maliki SD MAP sebagai Wakil Bupati tahun jabatan 16 Februari 2025 sampai dengan saat ini. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, untuk menentukan hari jadi tahun Kabupaten Gayo diperingati setiap tahunnya, pemerintah Kabupaten Gayo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo telah menetapkan 10 April sebagai hari jadi Kabupaten Gayo yang telah dituangkan dalam Kanun Kabupaten Gayo nomor 2 tahun 2021 tentang peringatan hari jadi Kabupaten Gayo. Akhirnya, kami mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama membangun negeri seribu bukit ke arah yang lebih baik dan bermartabat. Demikian sejarah singkat ini kami sampaikan. Urus semangat di orang Gayo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil yang telah menyampaikan secara singkat berdirinya Kabupaten Gayo. Selanjutnya pemutaran balik berbalik gelap purum terang muran nurum sidang simu namat punce Allahu nyan Allahu ye ku balik berbalik gelap